سيدنا محمد. Bagaimana caranya untuk membeningkan hati supaya di hati kita ini Allah saja, sehingga kalau di dalam hati kita ada Allah saja, kayak kangjeng Nabi kita diisrokan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa karena bening hatinya, sampai di masjidil aqsa dimi'rajkan ke sidratil muntaha karena bening, sampai di sidratil muntaha kemudian mukalamah dengan Allah dan dikasih oleh-oleh ialah sholat. Nah, sholat itu satu oleh-oleh dari Allah yang dibawa oleh kangjeng Nabi, seakan-akan wahai Muhammad, engkau orang pilihanku, engkau manusia pilihanku yang aku jaga segala-galanya, zahir dan batin engkau aku jaga wahai Muhammad, sehingga bening hatimu engkau aku panggil melalui perjalanan Isra, engkau aku panggil ke atas melalui perjalanan Mi'raj. Umatmu jika ingin Isra Mi'raj, maka aku kasih oleh-oleh, inilah bentuknya sholat. Kalau umatmu bisa melaksanakan sholat dengan hati yang bening, maka sama dengan kamu akan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi bukan kangjeng Nabi saja yang Isra Mi'raj, kita aja bisa Isra Mi'raj. Tanya Haji Nasir. Haji Nasir itu tiap malam dia Mi'raj terus, makanya bentuk Mi'rajnya hasilnya banyak. Anaknya berapa itu dia, itu hasil Mi'raj itu. Ntar malam juga Mi'raj lagi dia. Ya Allah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jadi dengan hati yang bening kita melaksanakan sholat. Kita melaksanakan sholat, maka kata Syaikhullah, as-sholatu munajatun lirrabb. Sholat itu adalah bebisikan. Tahu bebisikan enggak? Bebisikan. Bebisikan dengan Allah. Ngobrol dengan Allah. Kalau kita pengen ngobrol dengan Allah, sholat. Maka jangan dicampuri dengan bahasa-bahasa yang di luar aturan sholat. Sebab itu adalah merupakan suatu munajat. Ngobrol kita dengan Allah, bebisikan kita dengan Allah melalui sholat, bahasa-bahasanya khusus. Tinggal dibersihin aja hatinya biar bening. Kalau udah bening, udah sama kita juga bisa Isra, bisa Mi'raj dengan sholat. Nah, Kiai saya pengen banget dah, gimana tuh sholat sampai bisa ke awang-awang? Asal hatinya bening. Dengan hati yang bening sholat itu enak. Enggak terasa berapa rokaat. Makanya Haji Nasir sama Haji Mansur kalau sholat zuhur kadang-kadang 8 rokaat, lupa dia. Itu untung banyak. Kadang-kadang 2 rokaat belum itu. Saking enaknya belum 4 rokaat udah salam dia. Habis kambing kegeruan ayah. Aduh, ini kambing kirain saya mah di belakang, ini di depan. Kalau orang-orang mah kan di depan mah bunga gitu kan, pohon. Ini mah di depan kambing, mantep banget dah. Udah emang mendingan begini hidup di kampung mah, gak usah ada bunga-bungaan. Dikeluarin kambing bunga habis. Yang paling penting Kiai, saya sangat tertarik dengan sholat bisa Isra bisa Mi'raj. Kalau hatinya bening, cara membeningkan hati itu bagaimana? Nah, sekarang kita raba-raba. Kita raba untuk metode atau cara membeningkan hati. Kira-kira di sekolah SD bisa bening gak hati? SMP, SMA, kuliah, kagak bisa. Tapi di mana caranya? Di mana tempatnya untuk bisa membeningkan hati? Tempat membeningkan hati itu satu-satunya adalah di pondok pesantren. Mondok kita ke pondok pesantren, coba ada seminggu aja bening hati, apalagi sebulan mulai bening hati. Tapi jangan bawa HP mondoknya. Kalau mondoknya bawa HP mah tuh sama ayah, ntar dia lihat film-film juga. Atau terus saya dia lihat.
Gimana anak santri sekarang? Ya Allah, bukan tasbih sama siwak, apa dibawa sama dia ya. Tuh, jadi cara membeningkan hati karena enggak ada di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah di mana saja, jangan pun untuk di dalam negeri, di luar negeri, di Kairo misalnya, di Mekah misalnya, di Madinah misalnya, kurang puas kita ke Amerika, ke Australia, tetap gak bisa hati jadi bening. Untuk membeningkan hati di pondok pesantren, masuk pondok pesantrennya jangan yang modern aja sama ayah itu matu. Di pondok pesantren salaf, yang pondok pesantren salaf mah sebenarnya nggak perlu nama, pondok pesantren salaf mah. Di pondok pesantren sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun lain gerakan sholatnya, antara yang mondok sama yang sekolah lain. Gerakan sholat baru gerakannya aja, yang pesantren sama yang ke pesantren lain. Pak Haji Nasir mah karena keluaran pesantren beda sholatnya, lain lagi dia. Saya suka ngeliatin sholatnya, mantep banget, kelihatan sama saya. Kalau saya lagi bareng-bareng sama dia, oh takbirnya juga lain, rukunya lain, sujudnya lain. Itu baru zohirnya saja. Saya juga suka sedih kalau kebetulan saya ke Masjid Tangerang Al-Ittihad atau ke Al-Azom, sambil nyantai duduk liatin orang yang sholat, terutama di Al-Ittihad. Yang salah banyak banget. Yang sujudnya ininya ketutupan sama rambut, yang sujudnya ini ketutupan sama peci, yang sama pet, kemudian yang rukunya salah, yang sujudnya salah. Kemudian banyak sekarang makan pakai kaos yang pendek-pendek itu kan ya, dimasukin ke dalam, begitu dia sholat ruku ininya kelihatan, ngangkat ininya nih, kaosnya ke atas, itu kan aurat. Sepanjang ini di bawah pusar ini kan terus ke belakang juga aurat, ngangkat dia. Waduh, kalau perempuan mantep ini kan cowok ya, buat apa tuh? Saya ngarep-ngarep yang sholatnya cewek yang ngangkat begitu, udah ntar diangkatin sama saya, sekalian lu ke atasin. Ini ngangkat nih ke atas, dia pengen sholat, dia pengen ibadah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan ibadahnya diterima, tapi cara sholatnya belum bisa karena dia nggak masuk pesantren. Coba kalau dia masuk pesantren, sebelumnya dia udah tunggak tengok aja, pakai kain juga ini bolong apa kagak, susah. Tapi kalau kain nggak bolong ya ngemasukinnya di mana ya? Dia tunggak tengok bersih apa kagak. Jadi kalau udah tahu mah mantep. Begitu dia setar, zohirnya bagus, tinggal batinnya. Nah, untuk mencari kebeningan hati adalah di pondok pesantren. Dicoba di pengajian majelis salim membeningkan hati, enggak usah paham. Ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya di sini ada pengajian. Untuk paham dan enggak itu nomor 10. Yang penting datang aja ke majelis salim. Cari tempat yang sikluk, tau yang sikluk enggak? Yang enak duduknya gitu maksudnya, yang enggak ketahuan kalau kita tidur. Nah itu maksudnya kan membeningkan hati. Ini mah bukan ngaji-ngaji amat. Iya, si amat juga kagak ngaji. Duduk kita di pojok sambil bawa kopi. Nih kayak Haji Mansur ini nih, dia kalau ngaji bawa kopi terus, dia nggak pernah ngedengerin pengajian dia. Yang penting ngopi ngerokok udah. Jadi perutnya jebeg, tau jebeg nggak? Duduk, kiai ngajar ngaji, langsung dia duduk, terus tunduk, mi'raj ya ke atas. Lang, nggak kedengeran, suara guru nggak kedengeran, karena dia lagi mi'raj ke atas. Rohnya keluar, kelihatannya dia duduk, padahal dia lagi mi'raj. Rohnya hilang. Jadi nggak tahu apa-apa, yang ada kereknya doang. Nah itu terus berhenti ngaji, masuk lagi. Ntar ditanya, tadi ngaji apa? Jangan tanya-tanya.
sama aja sih. Bukan apa-apa bang. Mau tahu ini tadi yang diceritain sama Kiai. Tuh suara ikut ngaji dia. Sama, itu KM-nya kali itu ya. Aduh, makanya ini campur-campur yang ngaji nih, yang tua, yang muda, anak-anak, jin juga ikut ngaji, jin termasuk kambing. Pokoknya ngaji dah malam ini mah semua dah. Siapa tahu pinteran kambing sama kita. Kita mah kalau di akhirat nanti ada pertimbangan mizan, yakni ditimbang, dihisab. Kambing mah kagak. Kambing mah kagak, paling nuntut dia Haji Nasir mana kata kambing. Emang ada apa kata malaikat? Gua seharian kagak diempanin sama dia. Lapar banget. Gua menuntut dah sama Haji Nasir katanya. Paling begitu doang. Kata Haji Nasir, lu kan gua kemarin udah banyak banget. Kemarin terlalu banyak, jadi hari ini nggak usah banyak-banyak. Gimana sih itu? Sebab kalau terlalu banyak juga lu muntah, kemekaraan lu. Jadi jangan sampai kemekaraan, gua nggak kasih hari ini. Gitu malaikat. Enak aja tuh kambing. Oh, jadi kambing juga nuntut nanti. Tapi kalau udah berdalil beres, udah kata malaikat udah selesai dah. Ditiup dia, udah. Jadi abu, selesai kambing mah. Tapi kalau Haji Mansur nih, berapa dia? Timbang. Waduh, kupingnya ngedengerin oma terus, matanya lihat jahe terus, kaki pakai main bola melulu, tangan pakai main gapleh terus, lurah pakai nyariin objek terus, KTP harus mahal ayah. Wah, itu kan ada hisab itu nanti. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, para jamaah kaum muslimin, sekali datang ke pengajian duduk pulang, nanti datang lagi duduk lagi pulang lagi, nanti duduk lagi pulang lagi, begitu aja nanti ngaji. Kan ada malaikat rahmat. Gue liatin aja lu ngajinya cuma tidur melulu, tapi lu datang terus. Lu datang terus kata malaikat rahmat. Udah dah gua kasihan, gua tiup dah hati lu kata malaikat. Tiup malaikat. Dosa-dosanya biar hilang. Tiup lagi. Oh, hatinya nanti enak. Oh, kok jadi enak begini? Kata dia, oh enakin hati. Sholat jadi enak. Zikir jadi enak. Padahal datang ngajinya, duduk, tidur. Itu udah enak hati. Udah enak hati, apalagi ngedengerin. Nggak usah ngedengerin, asal datang aja kan dia memperhatikan Allah melalui malaikat rahmat. Jadi kalau dilihat zohirnya aja mah kita duduk begitu kelihatannya cuma biasa-biasa aja. Itu kan ada perwakilan malaikat rahmat. Malaikat rahmat tiupin hati kita. Sekali ngaji, 2 kali, 3 kali, saking beningnya kereknya bukan gede dah. Bening hati. Setahun 2 tahun enak sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun bodoh. Makanya jangan suka menyinggung orang bodoh, jangan suka mengucilkan orang bodoh. Kadang-kadang orang bodoh diangkat jadi wali Allah. Ah, masa kiai orang bodoh diangkat jadi wali? Ya Allah, di Cilongok mau udah ratusan orang bodoh diangkat jadi wali. Betul, asal udah nikahi dia jadi wali. Lu banyak banget. Ya Allah, ya Rabbi.